Salah satu monumen yang bersejarah yang berada di Milan adalah Arch of Peace atau l'Arco della Pace yang didedikasikan untuk perdamaian antara negara-negara Eropa. Arco della Pace yang ada di Milan dibangun pada abad ke-19 yang terletak di Piazza Sempione, di mana terdapat dua bangunan di sisinya melambangkan gerbang. Jadi alun-alun ini merupakan pusat bersejarah. Kalau kita perhatikan secara detail, Arco della Pace atau lengkungan perdamaian, kira-kira begitu artinya, terdiri dari struktur marmer dengan lebar 24 meter dan tinggi 25 meter. Di sana di atasnya terdapat patung kuda perunggu yang berjumlah 10 kuda sedang berlari kencang. Patung ini memakan waktu sekitar 7 tahun untuk dikerjakan dan ditempatkan di seluruh bagian atas lengkungan atau Arco della Pace-nya. 4 di sisi dan 6 di tengah. Nah, untuk menarik sosok perempuan atau dewi yang mewakili perdamaian. Jadi tampak seorang dewi ditarik dengan kereta kuda. Ciao, ketemu lagi dengan kami di Jalan-Jalan Juliana Francesco. Kali ini kami lagi berada di Arco della Pace Milano. Semoga kalian enjoy dengan jalan-jalan kami. Siamo nella nostra Milano, abbiamo deciso oggi di venire all'Arco della Pace. L'Arco della Pace è il simbolo della libertà raggiunta dai milanesi per la liberazione e l'unità d'Italia, quando la Lombardia inizia a far parte del Regno d'Italia. Dedicata a Napoleone da parte dei milanesi e alla nuova libertà. È un punto di ritrovo per i milanesi e alle spalle del Castello Sforzesco che vedremo dopo. Ciao! Ciao. Awalnya kuda-kuda ini dianggap berputar 180 derajat ya dari orientasinya yang saat ini. Tetapi ketika kota Milan jatuh ke tangan Austria, mereka mengubah posisinya sebagai tanda kemunduran bagi lawan. Faktanya hari ini kuda-kuda itu menunjukkan bagian belakangnya ke arah Prancis. Meski dilihat dari bawah, patung-patung tersebut tidak terlalu besar, namun tingginya mencapai 4 meter dan berat lebih kurang 10 ton. Pada awal tahun 1807, pekerjaan konstruksi dimulai dan dibangun sangat cepat ya. Meskipun hingga 2/3 dari pekerjaan berhenti pada waktu melakukan konstruksi ini karena jatuhnya kerajaan Italia atau Italico. Halo, gimana menurut kalian? Apakah kalian menyukainya? Semoga kalian menyukai ya. Ti salutiamo dall'Arco della Pace alle nostre spalle e poi girandoci vedete là in fondo anche il Castello Sforzesco. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ketemu lagi dengan Jalan-Jalan Giuliana Francesco. Saat ini kami lagi di depan Castello de Sforzesco. Betul, Hani? Yes. Ok. Siamo al Castello Sforzesco nella nostra Milano, vi mostriamo uno dei monumenti più importanti che ci sono qua a Milano, il Castello Sforzesco con tanta storia e con tanti musei all'interno. È alle nostre spalle l'entrata e adesso ci giriamo e vediamo la fontana che è ripartita nonostante il periodo di siccità che c'è stato a Milano. Speriamo in bene che presto arrivi la pioggia anche a Milano. Ciao! Ciao. Castello Sforzesco atau Castel Sforza di Milan adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di kota Milan ya. Dinamakan Castello Sforzesco karena pendirinya dan pemiliknya yang pertama, pendiri dan pemilik pertama adalah Francesco Sforza. Kenapa dipakai Sforza yang artinya kuat dalam bahasa Italia, Sforzo? Merupakan Pastor Francesco atau Muzio Attendolo. Dia adalah seorang condottieri atau komandan detasemen tentara bayaran. Karena fisiknya yang luar biasa, dia menurut legenda bisa dapat menekuk tapal kuda di tangannya dan dijuluki Sforza. Dan sejak saat itu, kastil ini dinamakan Castello Sforzesco. Kastil ini pada awalnya dibangun pada abad ke-14 oleh Duke of Visconti dan dibongkar oleh para pemberontak di abad 15. Dan pada tahun 1450, Francesco Sforza menjadi penguasa di Milan. Saat itu dia mulai membangun tempat tinggalnya sendiri yang disebut Castel Sforza. Castello Sforzesco sebenarnya didirikan pada abad pertengahan ya, tetapi pada dekade itu didekorasi dan terus dilengkapi. Misalnya Leonardo da Vinci membangun pergola di sana, ada kanopi berbentuk lengkung yang memanjang untuk tanaman dan ditempatkan di atas teras dan jalan setapak untuk melindungi dari matahari. Kalau kita perhatikan ini, Castel Sforzesco ini kalau kita lihat ya, mirip-mirip Kremlin Moskow. Ada menara utama yang dinamakan Villaret, mirip dengan Troitskaya. Cuman ukurannya ini lebih kecil ya, masing-masing setinggi 70 dan 80 meter. Dinding yang kita lihat ini sama seperti di dinding Kremlin, dihiasi dengan benteng dalam bentuk ekor burung walet. Kesamaan ini dapat dijelaskan sangat sederhana ya, karena arsitek Italia terlibat dalam konstruksi dan desain Kremlin Moskow. Nah, makanya kita lihat ada mirip-miripnya. Kemudian kastil ini dulu dibangun pada abad ke-16. Pemiliknya Ferrante Gonzago. Dia adalah raja muda Italia, yaitu Raja Sisilia yang penguasa de facto Milan pada saat itu, memutuskan untuk mengubah kastil menjadi benteng. Jadi aula Castello Sforzesco ini diubah sebagai barak tentara ya, di mana di halamannya ini kalau kita perhatikan ada ubin yang lebar seperti ini yang dirubah untuk tempat parade. Napoleon Bonaparte memainkan peran penting dalam sejarah Milan dan Castello Sforzesco ya, karena kota itu berada di bawah kekuasaannya dan penduduk pada waktu zaman dahulu sempat menuntut agar kaisar menghancurkan kastil tersebut. Karena menurut mereka, kastil itu merupakan simbol dari aturan yang dibenci para adipati Milan. Tapi Napoleon tidak menghancurkan kastil ya, tapi malah memulihkan Castello Sforzesco. Dan kita harus berterima kasih untuk pekerjaan yang dilakukan Napoleon, karena kita bisa melihat sejarah Milan sampai saat ini. Dan Castello Sforzesco mengalami beberapa konstruksi ya. Dan pada akhir abad 19 tuh monumen arsitektur dan rekonstruksinya tuh dimulai. Hingga awal abad 20. Sejak saat itu Castello sudah berubah fungsi menjadi museum ya. Tapi pada Perang Dunia Kedua, benteng kembali kena bom ya. Dinding benteng tuh sempat hancur.
Jadi rekonstruksi pasca perang itu selesai pada tahun 50-an abad ke-20. Setelah itu Kastil Sforzesco seperti yang kita lihat sekarang dilindungi oleh negara sebagai monumen arsitektur penting di Italia. Kalau kita lihat dinding benteng ini terpelihara sangat baik ya. Menaranya, halamannya luar biasa. Bahkan Park Sempione atau Taman Sempione ini yang ditata di sekitar Castello Sforzesco dan juga Arco della Pace yang baru saja kalian lihat, itu taman ini dibangun sekitar awal abad 19 oleh Napoleon Bonaparte. Jadi di sini banyak orang suka duduk-duduk santai dan sangat populer di Milan ya. Bukan hanya untuk turis tapi untuk orang Milan sendiri. Sebenarnya di sini ada museum yang terletak di aula istana nih, cuman kami nggak masuk. Di dalam museum itu ada beberapa koleksi lukisan, patung, bahkan karya-karya seni ya yang sangat berharga dan penting. Salah satunya adalah patung Michelangelo yang belum selesai, yang disebut dengan Pieta Rondanini. Jadi menggambarkan perawan Maria yang berkabung atas kematian Yesus Kristus. Ini merupakan karya terakhir ya, di mana karya Master Agung yang terakhir. Dia bekerja beberapa hari sebelum hari kematiannya. Yang saat itu dia berusia 89 tahun. Pada masa mudanya Michelangelo telah membuat Pieta marmer yang sekarang disimpan di San Peter di Vatikan. Ya, dan pekerjaannya belum selesai benar-benar, berbeda dari yang pertama. Jadi gimana teman-teman menurut pendapat kalian setelah kita berkeliling melalui Arco della Pace, terus taman atau Parco Sempione, lalu kita berada di Castello Sforzesco yang merupakan kastil pertama di Milan yang dibangun abad ke-14 yang hampir dihancurkan oleh pemberontak ya, tetapi kemudian menjadi tempat tinggal keluarga Visconti. Lalu setelah proklamasi Republik Ambrosian dihancurkan. Jadi bisa disimpulkan Castello Sforzesco adalah kastil pertama di Milan pada abad ke-14 yang merupakan tempat tinggal keluarga Visconti. Tetapi dihancurkan setelah proklamasi Republik Ambrosian. Pada pertengahan abad ke-15, Francesco Sforza merestorasi kastil. Pada abad ke-16, Leonardo da Vinci mengerjakan penampilan luar kastil. Yang sampai hari ini kita lihat pergola ya, dan catatan eksperimen sastra yang tersisa dari karya-karyanya. Penampilan luar Kastil Sforzesco ini sebagai model oleh arsitek Milan yang membangun Kremlin di Moskow, yaitu benteng di dinding bentuk menara, menara utama benteng yaitu menara Villarete yang dirancang oleh Antonio Villarete yang bekerja dengan Aristoteles Fioravanti. Jadi selama Perang Italia, Ludovico Sforza meninggalkan Milan dan kastilnya diduduki oleh Raja Louis ke-12 dari Prancis. Lalu pada tahun 1521, petir menyambar tempat penyimpanan mesiu yang terletak di menara Villarete. Sebagai akibatnya terjadi sedikit kerusakan, lalu Gubernur Spanyol Ferrante Gonzaga memutuskan untuk membentengi kota dan mendirikan benteng baru dalam bentuk bintang di sekitar Kastil Sforza yang merupakan tempat atau barak untuk 2.000 tentara di lokasi istana. Nah, teman-teman, semoga kalian menikmati video kami kali ini. Terima kasih untuk selalu enjoy dengan video kami. Sampai jumpa di jalan-jalan Juliana Francisco berikutnya. Ciao, ciao!
Halo, akhirnya kita harus berpisah dan saat ini kami sedang di depan air mancur di Castello Sforzesco. Sampai jumpa di jalan-jalan kami berikutnya. Ciao ciao. Salutiamo dal Castello Sforzesco, alle nostre spalle la fontana. Da una Milano accaldata vi mandiamo un caro saluto a tutti quanti. Ciao! Ciao.